Saking panasnya DOC yang sudah menetas dalam box ini mati semua, dan kemudian telur-telurnya sudah rusak semua sahabat-sahabat. Saya coba pecahkan satu, itu sudah hampir mau matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat peternak, lebih khusus peternak ayam kampung dimanapun kalian berada. Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya. Ini alhamdulillah telur-telurnya sudah ada yang mulai menetas. Ini baru sekali menetas ya sahabat-sahabat. Ini masih basah ini cangkangnya saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah ini ayamnya netas sempurna dengan ciri-ciri cangkang seperti ini, tapi alhamdulillah ayamnya saya kira lumayan sehat ya. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Sebenarnya ini cerita buruk bagi saya. Adapun tujuan saya menceritakan ini, semoga sahabat-sahabat peternak di luar sana jangan menirukan ya. Jangan menirukan apa yang saya lakukan di termostat atau di mesin penetas saya. Ceritanya itu beberapa bulan yang lalu sahabat-sahabat, saya pernah mengalami kerugian di peternakan saya karena telur ratusan di dalam box ini atau dalam mesin penetas ini rusak semua sahabat-sahabat. Kemudian waktu itu sudah ada belasan DOC yang sudah menetas, semuanya mati semua sahabat-sahabat. Itu terjadi karena sensor ini ya sahabat-sahabat, sensor mesin penetas saya atau sensor suhu dari mesin penetas ini tidak berfungsi sahabat-sahabat, dimana suhu ketika naik di 39,5 itu lampu yang ini ya sahabat-sahabat, lampu yang 6 ini itu sudah otomatis mati. Ketika turun di 39 derajat itu otomatis lampunya menyala kembali. Itulah settingan di termostat saya atau di mesin penetas saya. Tapi pada saat itu sahabat-sahabat, suhunya sudah naik di 39,5, tapi lampunya tidak mati sahabat-sahabat. Bahkan ketika saya cek waktu itu, saya buka mesin penetas saya, termostat saya atau mesin penetas ini, itu suhu sudah masuk di sampai 50 derajat sahabat-sahabat. Saking panasnya DOC yang sudah menetas dalam box ini mati semua, dan kemudian telur-telurnya sudah rusak semua sahabat-sahabat. Saya coba pecahkan satu, itu sudah hampir mau matang telur-telurnya karena kepanasan ya sahabat-sahabat. Saya tidak tahu penyebab yang lain ya sahabat-sahabat, tapi kebiasaan buruk saya itu ketika saya buka mesin penetas ini, apalagi kalau malam hari sahabat-sahabat, ketika malam hari, apabila lampunya ini dalam keadaan mati, otomatis kan ketika lampunya dalam keadaan mati, suhunya itu naik sahabat-sahabat, taruhlah di 40 derajat kan saya punya settingannya di 39,5, atau dia di 39,6, 7,8 begitu, otomatis lampunya mati. Ketika mati, supaya lampunya tetap cepat menyala, ini sensornya ini sahabat-sahabat, sensor mesin penetas ini atau termostat, sensor termostat ini saya pegang sahabat-sahabat, saya pegang begini, otomatis suhu yang di sini sahabat-sahabat, di sini kan 37,3, ketika dia di 39,6 atau 39,7, otomatis dia akan turun drastis, sehingga lampu ini
kembali menyala atau cepat menyala, sehingga saya bisa cek keadaan dari DOC yang sudah menetas ataupun telur-telur dalam ini. Ini saya lakukan hampir setiap hari sahabat-sahabat. Dan mungkin ya sahabat, ini hanya perkiraan saya atau dugaan saya saja. Salah satu penyebab dari tidak berfungsinya sensor mesin penetas ini itu karena saya lakukan hal itu, atau saya pegang di setiap saya buka mesin penetas ini. Akhirnya ketika rusak kemarin beberapa bulan yang lalu, saya beli kembali termostatnya, terus kemudian saya pasang kembali. Tapi berjalan 3 bulan rusak kembali sahabat-sahabat. Rusak kembali karena apa? Karena kebiasaan buruk itu terus saya lakukan. Kan ya maklum lah, waktu itu saya belum tahu kalau memang yang saya lakukan itu bisa mengakibatkan fatal di mesin penetas saya. Akhirnya berapa bulan yang lalu saya beli kembali, dan ini sudah termostat yang baru, dan alhamdulillah sampai sekarang sahabat-sahabat itu tidak pernah rusak lagi, karena kebiasaan buruk itu saya tidak pernah lakukan lagi sahabat-sahabat sampai sekarang. Dan mungkin sahabat-sahabat di luar sana atau sahabat-sahabat ternak di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti saya, tolong di komen ya, apakah penyebab dari tidak berfungsinya sensor termostat ini karena dipegang, atau mungkin karena ada hal lain begitu. Karena mungkin ada hal lain. Tapi feelingnya saya sahabat-sahabat, itu salah satunya ya, mungkin ada faktor lain, tapi salah satunya penyebab dari sensor termostat ini tidak berfungsi itu karena kita pegang terus sahabat-sahabat. Karena kita pegang terus, apalagi kita pegang tangan kita dalam keadaan basah, sehingga lama kelamaan sensor ini sudah tidak berfungsi. Ya, oke ya sahabat-sahabat, mungkin itu saja cerita singkat atau cerita buruk dari pengalaman buruk dari saya, dan harapannya semoga sahabat-sahabat di luar sana tidak ada yang meniru ya, atau jangan ditiru ya sahabat-sahabat, kebiasaan buruk ini jangan ditiru. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga di komen ya sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat di luar sana punya pengalaman yang sama seperti saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.